Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 116. Bab 321, Dunia Gelap. Simbol kuno itu diam-diam melayang di depan Lindong. Simbol itu tidak besar dan hanya seukuran tengkorak manusia. Selain itu, simbol itu tidak memiliki lintasan yang tetap dan hanya sesekali bergoyang. Saat berfluktuasi, terlepas dari bagaimana simbol berfluktuasi, tubuhnya perlahan berputar seperti lubang hitam, sementara jejak kekuatan hisap yang mendominasi yang dapat menyerap langit mengalir keluar terus-menerus, dan menyebabkan seluruh domain bergetar. Itu adalah lubang hitam yang diciptakan oleh simbol surgawi. Lindong menatap dengan sungguh-sungguh pada simbol leluhur yang melahap itu. Saat ini, tidak ada gerakan yang datang dari simbol leluhur itu. Sepertinya masih tertidur. Namun, di tengah keheningan ini, Lindong masih bisa merasakan bahwa simbol jiwa takdir di dalam istana Niwanya masih bergetar terus-menerus, sementara sensasi menakutkan muncul dari dalam. Simbol jiwa takdir Lindong awalnya berasal dari simbol leluhur melahap. Sekarang mereka telah menemukan tubuh aslinya, wajar bagi mereka untuk mengalami emosi seperti itu. Hehe, apakah itu simbol leluhur Devouring yang legendaris? Ini memang sangat ajaib. Little Marten terus-menerus mengukur simbol leluhur yang melahap itu, sementara matanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lindong menggosok tangannya dan bertanya dengan tenang. Sempurnakan dan dapatkan persetujuannya. Little Marten menatap Lindong, sebelum matanya tiba-tiba berubah serius ketika berkata, jika Anda benar-benar dapat memperbaiki simbol leluhur yang melahap, maka potensi masa depan Anda tidak akan terbatas. Namun, izinkan saya memperingatkan Anda terlebih dahulu, menyempurnakan simbol leluhur yang melahap juga dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, simbol leluhur yang melahap itu sangat berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, itu akan menelan energi mental Anda dan Anda tidak akan pernah bisa pulih. Dalam kata ini, ada 8 simbol leluhur dan masing-masing memiliki kemampuan magis. Di masa lalu, saya pernah bertemu dengan seorang praktisi yang sangat kuat yang ingin memperbaiki simbol leluhur api. Namun, akhirnya, dia dibakar menjadi garing oleh 1000 api surgawi yang dipanggil oleh simbol leluhur api. Mata Lindong sedikit membeku. Seorang praktisi yang bisa disebut kuat oleh Little Marten pasti sangat tangguh. Namun, terlepas dari itu, dia masih tidak berhasil menyempurnakan apa yang disebut simbol leluhur api. Sebenarnya, seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk mendapatkan persetujuan dari simbol leluhur. Di antara 8 simbol leluhur yang melahap adalah yang paling misterius dan ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Oleh karena itu, akan lebih sulit untuk mendapatkan persetujuannya dan Anda harus siap secara mental. Saat Little Marten menatapnya dengan serius, Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya. Matanya terfokus pada lubang hitam itu seperti simbol leluhur yang melahap. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, sebelum dia dengan lembut berkata, meskipun sulit, sekarang bukan saatnya untuk menyerah. Untuk mendapatkan simbol leluhur yang melahap ini, saya sudah berusaha keras. Sekarang saya akhirnya mendapatkannya, bahkan jika itu hanya tembakan tipis, saya tidak akan menyerah. Little Marten diam-diam menganggukkan kepalanya, sebelum cakarnya menunjuk ke simbol leluhur yang melahap itu dan berkata, jika Anda benar-benar tidak takut akan hal itu, maka masukkan energi mental Anda ke dalamnya. Jika Anda dapat memperoleh persetujuannya, maka Anda akan dapat pergi dengan aman. Tentu saja, jika Anda gagal untuk mendapatkan persetujuannya, maka Anda akan dimakan oleh simbol leluhur yang melahap itu dan menjadi jejak energi yang terkandung di dalamnya, sementara pikiran Anda akan tersebar di seluruh dunia. Mata Lindong terkonsentrasi pada simbol leluhur yang melahap itu. Yang terakhir perlahan menggeliat saat bermutasi menjadi berbagai struktur lubang hitam.
Kegelapannya tak tertandingi dibandingkan dengan kegelapan di celah Black Yin yang misterius. Paling tidak, di area ini, beberapa cahaya masih bisa mekar. Namun, di dalam simbol leluhur yang memakan, bahkan cahaya pun tidak bisa ada. Untuk mengambil inisiatif dan menempatkan energi mental seseorang ke dalam kegelapan maniak itu, keberanian itu bukanlah sesuatu yang dimiliki setiap orang. Meskipun saya tidak memiliki ambisi besar untuk melindungi dunia, saya ingin melindungi kerabat terdekat saya. Karena itu, saya membutuhkan kekuatan. Untuk mendapatkannya, saya bersedia membayar berapapun harganya. Suara tenang Lindong perlahan bergema dari dalam mulutnya. Ekspresi tekad terpampang di wajah mudanya. Anak muda, dalam kegelapan, gunakan hatimu untuk menemukan jalanmu. Tetap jujur pada diri sendiri dan jangan terganggu. Ingatlah bahwa semua ilusi yang berbeda semuanya palsu. Suara kasar sesepuh bermata hitam itu berputar-putar di sekitar telinga Lindong. Segera, sosoknya perlahan menghilang, sebelum benar-benar menghilang dari dunia ini. Sama seperti bayangan tua bermata hitam itu menghilang, Lindong perlahan menutup matanya. Energi mental dengan cepat menyembur keluar dari dalam istana Niwanya, sebelum mereka berubah menjadi seberkas cahaya tipis yang terbang dengan berani ke dalam simbol leluhur pelahap lubang hitam itu. Bas-bas. Seolah bisa merasakan kedatangan Lindong, simbol leluhur devouring yang awalnya diam itu sebenarnya mulai berputar perlahan. Sementara itu, tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, simbol leluhur yang melahap itu langsung berubah menjadi lubang hitam. Lubang hitam itu tidak besar, namun sangat menakutkan. Bahkan ketika cahaya bersinar di dalam, itu langsung menghilang, seperti ditelan langsung. Objek itu benar-benar keluar dari kata ini dan bisa melahap apa saja. Wuh! Kemampuan melahap yang muncul dari dalam lubang hitam itu tidak terlalu kuat. Namun, celah yin hitam misterius langsung mulai berubah menjadi kacau, sementara ki dingin terminus bumi yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis menyapu. Namun, ketika ki dingin terminus bumi ini, yang cukup kuat untuk menindas praktisi tahap manifestasi manapun, datang dalam radius 1000 meter dari lubang hitam itu langsung berubah lembut, sebelum terus mengalir ke dalam lubang hitam itu. Little Marten berdiri di bawah simbol leluhur yang memakan. Kemampuan melahapnya tidak termasuk itu juga. Oleh karena itu, ia dapat dengan aman mengangkat kepalanya dan mengamati pemandangan ini, sebelum ia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Untungnya, mereka berada di celah Black Yin yang misterius. Kalau tidak, jika mereka berada di luar, itu pasti akan memunculkan fenomena alam yang menghancurkan bumi dan praktisi elit yang tak terhitung jumlahnya pasti akan mengintip. Faktanya, bahkan praktisi elit di luar dinasti yang besar akan merasakannya. Sama seperti lubang hitam itu terwujud, energi mental Lindong langsung ditelan olehnya. Energi mental Lindong yang instan masuk ke simbol leluhur yang memakan itu, tubuh Lindong benar-benar membeku, sementara wajahnya tenang. Kemudian, dia menutup matanya, seperti patung. Nak, kamu harus kembali dengan selamat. Kakek Marten tidak ingin tinggal di lubang kotoran ini selama sisa hidupku. Ketika dia melihat Lindong berlari ke simbol leluhur yang melahap itu dengan sembarangan, Marten kecil menggosok cakarnya sambil bergumam. Ketika dia berlari ke dalam lubang hitam yang dibentuk oleh simbol leluhur yang melahap itu, mata Lindong dengan cepat tertutup oleh kegelapan. Kegelapan itu sangat murni, tidak hanya melumpuhkan penglihatan seseorang, bahkan melumpuhkan sentuhan seseorang. Kegelapan. Ini adalah dunia kegelapan tanpa jejak cahaya atau jejak kebisingan. Seluruh dunia seperti sebelum penciptaan terjadi. Seseorang tidak dapat menggambarkan hanya dengan kata-kata siksaan yang dialami seseorang dalam lingkungan seperti ini. Dalam kegelapan itu, seseorang bahkan tidak tahu apakah itu ada. Dalam kegelapan, setelah panik awalnya, Lindong mulai tenang secara bertahap. Lingkungan ini sudah cukup untuk membuat orang biasa menjadi gila. Namun, dia jelas mengerti bahwa pada saat ini, lebih penting baginya untuk tetap tenang. Kalau tidak, dia akan terjebak dalam kegelapan ini selamanya dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Siksaan yang akan dia alami saat itu akan lebih mengerikan daripada kematian. Jika seseorang dapat memperoleh persetujuan dari simbol leluhur yang melahap,
seseorang akan memiliki potensi untuk menjadi seorang praktisi legendaris yang kuat. Namun, sebelum mendapatkan persetujuannya, seseorang harus menjalani cobaan dan kesengsaraan yang tidak dapat ditanggung oleh kebanyakan orang biasa. Lindong diam-diam berjalan melalui kegelapan tanpa lelah, langkah demi langkah. Dalam kegelapan, dia harus bertahan dalam kegelapan dan bertahan dalam keheningan. Di dunia yang gelap, waktu terasa seperti tidak ada habisnya. Sesosok berjalan tanpa tujuan dalam kegelapan, seperti seorang sadu dan sepertinya dia tidak akan pernah berhenti. Waktu yang lama tampaknya telah berlalu, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Lindong telah kehilangan semua konsep waktu. Berada dalam kegelapan tanpa akhir ini, dia pernah panik sebelumnya dan dia juga putus asa. Bagaimanapun, tempat ini adalah penjara paling menakutkan di dunia. Namun, setelah panik dan putus asa berkali-kali, pikiran Lindong mulai berubah semakin tenang dan berubah-ubah. Akhirnya, dia bahkan melupakan keberadaannya sendiri. Dalam kegelapan, sesosok perlahan berjalan. Dalam kegelapan, waktu perlahan berlalu, hampir 100 tahun. Sesosok perlahan berjalan dalam kegelapan. Langkah kakinya selalu sama, tanpa perbedaan 1 milimeter pun. Dia sepertinya telah melupakan dirinya sendiri, melupakan kegelapan, melupakan segalanya. Saat saya berjalan dalam kegelapan, saya telah belajar kebenaran tentang melahap. Setelah melahap, tidak ada yang tersisa. Dalam kegelapan, pikiran ini diam-diam menyebar. Sosok itu, yang terus berjalan tanpa henti, sebenarnya mulai melambat. Begitu sosok itu melambat, tiba-tiba, di tengah kegelapan yang tak berujung itu, sebuah cahaya tiba-tiba memanjang dari belakang sosok itu sebelum akhirnya mencapai kakinya. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya selama dia berbalik dan melangkah ke cahaya itu, dia akhirnya bisa membebaskan diri dari kegelapan yang tidak pernah berakhir ini. Cahaya itu berhenti di kaki sosok itu, sebelum dia menundukkan kepalanya dan menatap cahaya itu, yang sudah lama tidak dia lihat. Cahaya tiba-tiba mengalir ke matanya yang cekung. Kemudian, senyum lembut yang tenang tiba-tiba muncul di wajah mudanya yang lesu. Jalannya ada di hatimu. Semua berbagai ilusi semuanya palsu. Melahap simbol leluhur, aku telah meninggalkan dunia gelapmu. Sosok itu tersenyum lembut. Terkandung dalam nada suaranya, sebenarnya adalah sensasi perubahan. Namun, dia tidak berbalik dan berjalan menuju cahaya, sebaliknya dia dengan berani menuju kegelapan. Tepat saat dia mengambil langkah ke depan, cahaya di belakangnya langsung runtuh. Kemudian, kegelapan mulai terdistorsi, sebelum meledak dengan retakan keras seperti pecahan kaca. Ketika kegelapan itu meledak, sensasi bersinar hangat muncul. Kegelapan berubah menjadi langit malam berbintang yang indah. Kemudian, sosok itu melangkah ke langit malam bertabur bintang itu. Di depannya, sebuah simbol kuno diam-diam melayang di udara. Di atas simbol itu, orang bisa samar-samar melihat sosok buram. Menatap simbol kuno itu, sebuah lengkungan kecil perlahan muncul di wajah Lindong yang hampir mati rasa. Dia tahu bahwa ini adalah jiwa simbol dari simbol pelahap leluhur. Jika dia bisa melihat jiwa simbol, itu berarti dia telah berhasil mendapatkan persetujuannya. Part 117. Bab 322 Pengakuan Simbol Leluhur. Di ruang berbintang yang tenang, Lindong menatap simbol kuno di depannya dan tiba-tiba menyadari bahwa bahkan pada saat ini ketika layak menjadi gila dengan kegembiraan, dia agak tenang, di mana dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana. Dan tidak bisa berkata-kata. Kegelapan tak berujung itu membuat jantung berdebar-debar, tetapi dia telah berjalan di dalamnya hanya dewa yang tahu berapa lama. Dalam kegelapan, tidak ada serangan ganas atau serangan dari formasi besar seperti yang dia bayangkan, tetapi kegelapan yang tenang semacam itu lebih kejam daripada serangan mematikan manapun. Lindong tidak dapat membayangkan bagaimana dia telah melewati dunia kegelapan yang menakutkan itu, tetapi dia masih bisa merasakan bau ketakutan yang tersisa di benaknya. Itu adalah keadaan pikiran yang telah diciptakan di dunia kegelapan. Dalam kegelapan tak berujung di mana bahkan tubuh seseorang tidak ada, dia hampir kehilangan dirinya sekali dan tenggelam ke dalam kegelapan. Bahkan jalur cahaya yang muncul di belakangnya pada akhirnya adalah ujian yang kejam.
Jika Lindong benar-benar berbalik dan melangkah ke jalan cahaya, ketika dia berjalan ke ujung jalan, dia akan menemukan bahwa dia akan selamanya tenggelam dalam kegelapan. Akhir seperti itu lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Untungnya, ketika dia memasuki simbol leluhur yang memakan, peringatan tetua mata hitam itu telah mencapai penggunaan yang paling penting. Pada saat terakhir, Lindong memilih untuk bertahan pada rute di dalam hatinya dan menyerah pada jalur cahaya yang sangat menarik. Orang biasa tidak dapat membayangkan betapa banyak godaan yang akan dimiliki secercah cahaya setelah berjalan dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Itu mirip dengan seseorang yang akan mati kehausan di padang pasir melihat seteguk air manis. Godaan semacam itu tak tertahankan, tapi untungnya, Lindong pada akhirnya bertahan, memunggungi cahaya saat dia berjalan keluar, berjalan menuju jalan di dalam hatinya, sementara jalan di dalam hatinya membawanya ke tempat yang dia inginkan. Pergilah. Dunia kegelapan yang begitu sunyi hingga menakutkan, tanpa angin atau gerakan apapun. Tapi bagi Lindong, itu tidak diragukan lagi lebih berbahaya daripada menantang 1000 sekte boneka mengerikan. Jika dia tahu bahwa tes simbol leluhur yang melahap sebenarnya akan sangat menakutkan, mungkin Lindong akan benar-benar mulai ragu sebelum dia masuk. Ini telah menjadi uji coba kemauan. Fiuh. Lindong menghela nafas panjang, menundukkan kepalanya untuk melihat hanya untuk sedikit terkejut. Dia telah menemukan bahwa tubuhnya benar-benar menjadi jauh lebih padat dari sebelumnya. Apa yang telah memasuki simbol leluhur melahap bukanlah tubuh fisik Lindong, tetapi energi mentalnya. Selain itu, Lindong ingat dengan jelas bahwa ketika dia baru saja memasuki simbol leluhur, energi mentalnya hanya mampu mengambil bentuk manusia, dan sangat pingsan dan ilusi. Namun, energi mental ini sekarang memberikan perasaan yang solid dan nyata dan tampak tidak berbeda dari tubuh fisiknya. Bahkan beberapa master simbol jiwa tingkat menengah tidak dapat mencapai energi mental yang solid seperti itu, namun Lindong mengandalkan energi mental master simbol jiwa tingkat rendahnya untuk berhasil memadatkannya. Meskipun energi mental saya tidak tumbuh banyak, telah menjadi lebih keras dan lebih nyata dari sebelumnya, sok memenuhi wajah Lindong. Meskipun energi mentalnya tidak meningkat, tingkat energi mental Lindong saat ini tidak diragukan lagi cukup untuk mengungguli semua master simbol jiwa tingkat menengah. Seolah-olah jumlah energi mental belum meningkat, kualitasnya telah meningkat secara substansial. Di antara mereka yang memiliki level yang sama, energi mental Lindong kemungkinan sebanding dengan beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat jumlah energi mental, dan ini adalah manfaat yang dia peroleh di dunia kegelapan. Tidak hanya dia berhasil menerima pengakuan dari simbol leluhur yang melahap, fondasi energi mentalnya telah menjadi sekokoh gunung. Ini adalah hal yang paling berharga. Sepertinya waktu yang aku habiskan di simbol leluhur yang melahap tidak sebentar. Tatapan Lindong berkedip. Energi mental yang mantap dan kokoh seperti gunung ini bukanlah sesuatu yang bisa dilatih dalam waktu singkat. Tidak peduli seberapa abnormal dunia kegelapan itu masih harus memakan waktu setidaknya setengah tahun. Tentu saja, ini tidak membuat Lindong tercengang sedikit pun. Ketika dia berada di dunia kegelapan, seolah-olah dia telah menghabiskan 100 tahun di sana. Bahkan jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa 10 tahun telah berlalu di dunia luar, dia tidak akan menganggapnya tak terduga sama sekali. Setelah memeriksa dirinya sendiri untuk sementara waktu, Lindong akhirnya mengalihkan semua perhatiannya ke simbol kuno yang perlahan bergerak di depannya. Saat ia berkonsentrasi, Lindong menemukan bahwa ada sosok yang samar-samar terlihat pada simbol yang tampaknya tidak memiliki bentuk tetap. Itu berfluktuasi dari waktu ke waktu, dan ketika dia samar-samar melihat sosok itu berubah menjadi tetua mata hitam, Lindong menyadari bahwa roh simbol leluhur yang melahap tampaknya berubah menjadi bentuk pemiliknya setelah disempurnakan. Simbol leluhur Devouring saat ini dalam keadaan tak bertuan setelah kematian tetua mata hitam, dengan demikian, tidak memiliki bentuk atau penampilan yang jelas. Lindong berdiri di depan simbol leluhur yang melahap dan dengan hormat membungkuk ke arahnya. Keberadaan kuno semacam ini layak untuk sikap hormat. Bas-bas. Ketika Lindong membungkukkan tubuhnya, simbol kuno itu benar-benar mengeluarkan suara mendengung yang aneh.
Sosok yang tidak jelas itu menggeliat seolah-olah perlahan mengulurkan tangan ke Lindong. Karena Lindong telah berhasil melewati dunia kegelapan, dia dapat dianggap telah memperoleh pengakuan dari simbol leluhur. Oleh karena itu, sekarang ia mengulurkan tangan, jelas berniat menyelesaikan langkah terakhir untuk mengenali seorang master. Setelah melihat adegan ini, Lindong perlahan menganggukkan kepalanya, ekspresi wajahnya seperti sumur kuno tanpa riak. Dunia kegelapan ternyata sangat berguna dalam penempaan karakternya. Simbol leluhur yang memakan memiliki roh simbol, dan roh simbol ini memiliki kecerdasan roh. Namun, kecerdasan roh semacam ini jauh dari sebanding dengan Little Marten. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa simbol leluhur tidak dapat dibandingkan dengan Little Marten, tetapi karena simbol leluhur sudah ada terlalu lama, dan terlalu kuat. Sangat sulit bagi objek kuat semacam ini untuk benar-benar memiliki kecerdasan seperti manusia. Itu memiliki roh, tetapi tidak dapat memiliki kecerdasan yang mengejutkan seperti Marten kecil atau binatang iblis kuat lainnya. Lindong mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh tangan simbol roh itu. Segera, sosok yang terakhir menggeliat dan berfluktuasi, langsung berubah menjadi gambar membelah Lindong. Namun, mata simbol roh itu gelap gulita seperti tetua mata hitam, pemandangan yang sangat aneh. Ketika roh simbol mengambil penampilan Lindong, lubang hitam seperti simbol kuno yang perlahan bergoyang juga melayang keluar saat gelombang energi melahap menyebar dari dalam. Di hadapan kekuatan semacam itu, bahkan cahaya pun tidak bisa lepas. Simbol leluhur Devouring yang berdenyut melayang di atas dahi Lindong sebelum tenggelam ke dalamnya. Ledakan. Sebagai simbol leluhur Devouring tenggelam ke kepala Lindong, gelombang demi gelombang kekuatan melahap tangguh segera meledak di sekitar tubuhnya. Saat gelombang ini menyebar keluar, lubang hitam besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ruang berbintang. Saat lubang hitam menelan segalanya, bintang-bintang dan daratan runtuh, perubahan seketika dan menakutkan. Lindong duduk di tengah lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya, membiarkan lubang hitam itu hancur dan bintang-bintang naik dan turun, sementara tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Ketika roh simbol dari simbol leluhur yang melahap melihat ini, tangannya melambai saat tubuhnya dengan cepat memudar, berubah menjadi kilatan cahaya kecil dan memasuki tubuh Lindong. Bang! Begitu memasuki tubuh Lindong, perubahan yang menghancurkan bumi dimulai di Istana Niwan Lindong. Simbol jiwa takdir yang awalnya mengambang di Istana Niwannya benar-benar hancur dalam sekejap, berubah menjadi energi mental murni yang mendesing di Istana Niwan. Bas-bas! Di tempat di mana simbol jiwa takdir hancur, sebuah lubang hitam perlahan muncul saat kekuatan melahap yang mengerikan menyebar keluar. Wah! Saat kekuatan melahap menyebar, energi mental yang memenuhi Istana Niwan benar-benar tersedot ke dalam lubang hitam dalam beberapa saat. Kecepatan mengisap itu menakutkan, dan setelah menyerap energi mental, lubang hitam tidak berhenti saat kekuatan melahapnya tumbuh semakin kuat. Di bawah kekuatan melahap semacam ini, bagian dari energi mental yang sangat kuat tiba-tiba menyebar keluar dari ruang berbintang. Energi mental ini sangat kuno dan tampaknya milik simbol leluhur yang melahap karena sekarang tanpa henti mengalir ke Istana Niwan Lindong. Saat energi mental yang begitu kuat mengalir, Istana Niwan Lindong segera diisi oleh energi mental yang kuat sebelum sekali lagi ditelan oleh lubang hitam. Di bawah melahap ini, Lindong bisa merasakan energi mentalnya meningkat dengan cepat dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Biasanya, seseorang perlu berhati-hati dengan peningkatan tajam dalam energi mental ini, bagaimanapun juga, tidak ada kekurangan dari master simbol yang Istana Niwannya telah dihancurkan oleh energi mental yang tiba-tiba, tidak terkendali dan kuat. Namun, ini jelas bukan masalah bagi Lindong. Sekarang simbol leluhur yang melahap mengawasi Istana Niwannya, kemungkinan hanya ada segelintir energi mental yang kuat yang dapat menghancurkan Istana Niwannya. Selain itu, setelah mengalami penempaan dunia kegelapan, Lindong yakin bahwa dia akan dapat dengan sempurna mengendalikan energi mental yang meningkat pesat ini. Dengan lapisan kepercayaan ini, tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk Lindong. Dia diam-diam duduk di ruang kosong, melahap energi mental yang kuat yang menyembur dari segala arah. Di bawah melahap ini, energi mental yang kuat perlahan menyebar dari tubuh Lindong. Part 118.
Bab 323 Master Simbol Jiwa Tingkat Tinggi. Di celah yin hitam misterius yang gelap, di zona tanpa angin, mutiara cahaya malam tertanam di dinding batu di sekitarnya, memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti area ini, menyebabkan tempat itu tampak agak menyilaukan kontras dengan kegelapan hitam misterius. Celah yin. Di bawah lingkaran cahaya yang lembut, sesosok tubuh diam-diam duduk seperti biksu tua, tidak bergerak sedikit pun. Tubuh sosok itu tertutup debu, ternyata, kondisi meditasi ini telah dipertahankan dalam jangka waktu yang cukup lama. Di depan sosok itu, lubang hitam yang berdebar-debar perlahan berputar di udara. Gelombang demi gelombang kekuatan melahap samar menyebar, dan apapun dalam jarak 10 meter darinya akan dilahap dalam sekejap. Mendesah. Dalam keheningan, desahan tak berdaya tiba-tiba bergema. Sebuah tubuh kecil melayang di dekat sosok itu, berubah menjadi Little Marten, dan sangat jelas, sosok seperti biksu tua itu secara alami adalah Lindong. Little Marten pada saat ini sangat tak berdaya melihat ke dalam tubuh Dong. Cangkang ini sudah sedingin es, dan bahkan tidak lagi bernafas. Keadaan ini benar-benar salah satu kematian palsu. Sialan, orang ini sudah berada di dalam selama lebih dari setengah tahun. Apakah dia masih belum lulus tes simbol leluhur yang memakan? Little Marten menggaruk kepalanya dengan sedih, matanya penuh kekhawatiran. Sejak Lindong memasuki simbol leluhur melahap, tidak ada berita selama lebih dari setengah tahun dan tidak ada gerakan aneh di dalam lubang hitam di depannya. Hal ini mengakibatkan Little Marten tidak tahu apakah Lindong saat ini sudah mati atau masih hidup. Lebih jauh lagi, meskipun lubang hitam itu ada di depan matanya, Little Marten tidak berani menyerang. Jelas dipahami bahwa jika lubang hitam itu masuk, kemungkinan besar ia tidak akan pernah keluar lagi. Nak, jika kamu benar-benar mati di sana, tolong jangan salahkan kakek Marten. Kakek Marten sudah mengatakan bahwa itu akan sangat berbahaya. Marten kecil terus mengoceh. Orang bisa mengatakan bahwa itu memang agak cemas. Itu telah menunggu di sini untuk Lindong selama lebih dari setengah tahun, namun yang terakhir masih tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan sama sekali. Ledakan. Sementara Little Marten tanpa henti berbicara pada dirinya sendiri, lubang hitam yang tidak memiliki aktivitas selama lebih dari setengah tahun tiba-tiba mengeluarkan suara pengap yang rendah. Kemudian, di bawah tatapan kagum Little Marten, lubang hitam itu dengan cepat mulai berputar saat kekuatan yang melahap itu tiba-tiba melonjak. Oh tidak. Ketika merasakan kekuatan melahap yang tiba-tiba meledak, ekspresi Little Marten berubah. Cakarnya buru-buru menari saat energi punggung keunguan mengembun menjadi perisai cahaya di depannya, menutupi tubuhnya sementara dengan cepat mundur. CH. Tepat saat perisai cahaya hitam keunguan terbentuk, itu mulai runtuh dengan cepat ketika bersentuhan dengan kekuatan yang melahap. Pada akhirnya, itu langsung dilahap oleh lubang hitam. Selanjutnya, setelah melahap perisai cahaya, kekuatan melahap itu tidak melemah tetapi menyebar, secara langsung mengubah daerah itu menjadi tempat seperti rawa, sementara sosok Little Marten yang mundur dengan cepat juga melambat. Apa yang paling menyebabkan ekspresi Little Marten berubah adalah bahwa tidak hanya tubuhnya yang melambat, tetapi juga secara bertahap bergeser ke arah lubang hitam yang berputar. Ini menyebabkannya menjadi sedikit takut, jika tertelan, kemungkinan besar itu akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Simbol leluhur jelek ini sebenarnya sangat tidak ortodoks. Little Marten mengutuk dengan marah, tetapi saat ia berjuang, kekuatan melahap lubang hitam semakin kuat. Pada akhirnya, itu langsung ditarik ke udara saat melesat ke arah lubang hitam. Saat menatap lubang hitam yang semakin dekat, Little Marten tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras, jeritannya yang tinggi bergema di tanah yang tak berangin. Kutukan tak berdaya itu jelas tidak berguna, oleh karena itu, sementara Marten kecil menatap lubang hitam yang hampir dalam jangkauan, jejak keputusasaan akhirnya muncul di matanya saat ia meraung keras. Sialan, Lindong, kakek Marten akan datang untuk menjagamu. Perusahaan sedemikian rupa sehingga bahkan dalam kematian Anda tidak akan memiliki keluhan. Bang! Namun, saat raungan Little Marten terdengar, sebuah kaki muncul dari lubang hitam dan menendang tubuhnya, langsung menendangnya menjauh.
Perubahan mendadak itu menyebabkan Martin kecil terkejut untuk sesaat, namun, saat menatap lubang hitam yang semakin jauh, ia menghela nafas lega. Segera setelah itu, ia tiba-tiba mendapatkan kembali akalnya saat ia dengan senang hati menatap sosok yang berjalan keluar dari lubang hitam. Lindong? Kamu masih hidup? Hal yang telah berjalan keluar dari lubang hitam secara alami adalah energi mental Lindong. Dia melirik Little Marten, sudut bibirnya terangkat ke atas saat dia menjawab, kamu membawa sial, jangan membawa sial padaku. Little Marten dengan gembira menatap Lindong, tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan melahap lubang hitam tampaknya tidak berpengaruh pada Lindong. Segera, ia tercengang, tetapi tampaknya telah memahami sesuatu saat ia melihat ke arah yang terakhir dengan heran, kamu telah berhasil? Lindong terkekeh dan membalik tangannya saat lubang hitam dengan cepat menyusut sebelum akhirnya ditelan ke dalam tubuhnya. Baru kemudian dia bertepuk tangan, berseri-seri saat dia berbicara, saya telah berhasil mendapatkan pengakuan dari roh simbol secara kebetulan. Cih TCH, bagaimanapun juga, anak itu sedikit mampu. Little Marten dengan rasa ingin tahu bergerak, matanya penuh keheranan. Fakta bahwa Lindong berhasil mendapatkan pengakuan jelas di luar dugaannya. Energi mental Anda tampaknya telah tumbuh jauh lebih kuat. Little Marten tiba-tiba menyadari energi mental Lindong sangat padat dan tampak tidak berbeda dari tubuhnya. Lindong tertawa. Dengan jentikan pikirannya, semua batu dalam radius 100 meter perlahan mulai mengapung sebelum dengan panik menyatu menuju ruang di atas kepala Lindong. Dalam sekejap mata, itu langsung mengembun menjadi gunung batu yang sangat besar, pemandangan yang sangat mengejutkan. Dibandingkan dengan sebelum dia memasuki lubang hitam, kekuatan energi mental Lindong saat ini dan tingkat kendalinya telah berubah terlalu banyak. Energi mentalku sekarang seharusnya hampir mencapai level master simbol jiwa tingkat tinggi, tangan Lindong berada di belakang punggungnya. Dengan satu pikiran, gunung batu itu terlempar keluar dari celah gelap yin hitam yang misterius. Pada akhirnya, itu hancur berkeping-keping oleh ki dingin terminus bumi yang ganas. Tuan simbol jiwa tingkat tinggi. Setelah mendengar ini, keterkejutan muncul di mata Little Marten. Pertumbuhan energi mental sudah sangat sulit, tetapi dalam setengah tahun yang singkat ini, Lindong langsung melompat dari master simbol jiwa tingkat rendah ke master simbol jiwa tingkat tinggi. Selain itu, dengan kemampuan Little Marten, itu secara alami akan mengatakan bahwa Lindong tidak sedikit tidak nyaman dengan kekuatan ini, dia malah tampak agak terampil dengan itu. Terbukti, dia telah memperoleh manfaat yang sangat besar kali ini saat menyempurnakan simbol leluhur yang melahap. Berapa lama saya menghabiskan waktu tertutup? Mata Lindong menoleh ke arah tubuhnya dan mau tak mau akan sedikit terkejut saat dia bertanya. Sekitar setengah tahun. Little Marten merentangkan cakarnya dan merespons. Lindong diam-diam mengangguk. Ini kurang lebih seperti yang dia harapkan. Dalam lebih dari setengah tahun, pencapaian yang dia peroleh cukup baik. Setidaknya, hanya meningkatkan energi mentalnya ke level master simbol jiwa tingkat tinggi adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia capai dalam setengah tahun dengan pelatihan reguler. Biarkan aku kembali ke tubuhku dulu. Pikiran Lindong bergerak saat tubuh energi mentalnya dengan cepat menghilang, mengubah energi mental yang kuat yang dengan cepat mengalir ke tubuh yang duduk di tanah. Saat energi mental kembali ke tubuh, mata yang telah tertutup rapat selama lebih dari setengah tahun tiba-tiba terbuka. Kuat Yuan Power langsung meletus dari tubuh Lindong, benar-benar menyebarkan semua debu. Retak-retak. Lindong dengan lembut memutar tubuhnya, saat suara retakan tajam langsung terpancar dari tulangnya dan rasa lemah yang samar menyebar. Lindong tidak keberatan dengan perasaan lemah ini. Pikirannya bergerak saat Yuan Power yang kuat menyembur keluar dari dantiannya seperti air pasang. Itu mengalir di salurannya, dan seketika, kekuatan yang meluap memenuhi seluruh tubuh Lindong. Kekuatan Yuan saya tidak meningkat banyak selama setengah tahun terakhir. Saat dia merasakan tingkat Yuan Power yang tersimpan di dantiannya, alis Lindong berkerut ringan. Tubuh fisikmu telah berada dalam kondisi kematian palsu selama setengah tahun. Sudah bagus bahwa kekuatan Yuan di tubuhmu belum menyebar. Mungkinkah Anda mengharapkannya meningkat secara dramatis seperti energi mental Anda?
Little Marten memutar matanya dan berkata. Setelah mendengar ini, Lindong hanya tersenyum. Matanya melihat ke arah Terminus Cold Key yang berteriak di dalam celah Black Yin yang misterius saat dia berkata, itu bukan tidak mungkin. Bagi saya saat ini, tempat ini sangat bagus untuk Yuan Power dan kultivasi tubuh fisik. Kamu berencana untuk berlatih di celah Black Yin yang misterius? Little Marten terkejut saat bertanya. Lindong tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kekuatan Yuan di dalam celah yin hitam misterius mengandung ki dingin terminus bumi yang sangat mengamuk. Jika sebelumnya, dia tidak akan berani menyerapnya begitu saja, tetapi sekarang, itu berbeda. Setelah berhasil menyempurnakan simbol leluhur yang melahap, ki dingin terminus bumi yang terlihat sangat menakutkan bagi orang lain tidak lagi berbahaya baginya. Biarkan aku melihat apakah aku bisa meminjam tempat ini untuk mencapai tahap manifestasi. Ujung kaki Lindong menyentuh tanah saat tubuhnya melayang di bawah tatapan tercengang Little Marten dan langsung melayang di dalam celah Black Yin yang misterius. Melahap kekuatan, melahap segalanya. Lindong melayang di dalam celah yin hitam misterius dan dengan dorongan pikirannya, sebuah lubang hitam perlahan menyebar dari belakang tubuhnya. Segera, kekuatan melahap yang menakutkan meledak. Wow! Saat kekuatan melahap meledak, Terminus Cold Key yang tak terhitung jumlahnya yang mengamuk di dalam celah Black Yin yang misterius tampaknya telah tertarik saat mereka dengan marah terbang menuju Lindong. Di hadapan kekuatan seperti itu, bahkan wajah praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut akan kehilangan semua warna. Namun, ketika Lindong melihat ini, senyum di wajahnya semakin lebar. Di matanya, Terminus Cold Key sekarang telah menjadi tonik terbaik untuk memperkuat Yuan Power-nya. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.